Oke, ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya yang sudah hadir malam hari ini ya dari teman-teman grup SBDM Affiliate ya. Senang sekali bisa berjumpa silaturahmi ke teman-teman mungkin setelah sejak lama juga ya yang sudah gabung gitu ya dan juga yang baru gabung ya. Saya ucapkan selamat datang di grup Affiliate SBDM. Nah, malam hari ini seperti tema yang akan kita bahas ya yang sudah mungkin teman-teman ketahui juga ya kita ada webinar ya training tentang affiliate marketing ya dengan temanya adalah rahasia mendapatkan income 10 juta per bulan dari affiliate. Oke, yang belum di mute boleh bantu di mute ya teman-teman semuanya. Tadi juga banyak yang saya lihat apa dari Sulawesi ya mungkin sudah jam berapa ya? Jam 9 di sana ya, betul ya. Oke, luar biasa nih teman-teman semuanya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin kurang lebih 1 jam ke depan saya akan sharing ke teman-teman tentang strategi affiliate marketing ini seperti apa gitu ya. Oke, mungkin sebelum yang ada yang kenal, ada yang juga yang belum kenal gitu ya. Saya izin perkenalkan diri dulu. Saya Erwin Saputra, teman-teman semuanya sebagai founder dari Sekolah Bisnis Digital Marketing. Ya, ini adalah sebuah startup yang bergerak di bidang edukasi training digital marketing. Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih dari 5.000 peserta sudah mengikuti kelas ya dari digital marketing bersama SBDM ini yang sampai saat ini sudah 54 batch ya kita adakan program kelas belajar digital marketing. Ya, dan kita juga rutin mengadakan webinar free ataupun yang berbayar juga ya kerjasama dengan para expert juga. Nah malam hari ini teman-teman semuanya kita coba bedah satu topik yang memang ini sedang banyak diminati gitu ya. Sekarang di mana-mana affiliate gitu ya. Nah, ini ada apa sih dengan affiliate ini gitu ya? Nah, kenapa sekarang-sekarang baru muncul seperti itu ya? Sebetulnya affiliate ini sudah sejak lama sudah ada gitu ya affiliate marketing. Oke, kita bahas ya. Siapkan di buka catatannya. Siapkan catatan, kemudian juga mungkin ada gangguan-gangguan silakan disingkatkan dulu ya. Kita fokus dulu di webinar malam hari ini ya. Bentar. Slide saya apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat full belum ya? Teman-teman mohon aktif ya. Nanti pada saat ada yang ditanyakan ataupun ada yang eh, yang kurang dimengerti atau kecepatan gitu ya, boleh di chat atau mungkin dipakai open mic juga boleh. Jadi kita discuss aja gitu ya supaya lebih interaktif gitu ya, supaya nggak monoton juga. Ya, mohon bisa direspon ya teman-teman ya sudah. Oke, terima kasih Pak Ahmad, Pak Alimin ya. Oke, saya mulai ya teman-teman. Affiliate marketing ya, rahasia cara mudah mendapatkan income 10 juta per bulan. Oke, saya boleh tahu nggak teman-teman? Ini yang mohon maaf sebelumnya nih. Rata-rata income teman-teman ini berapa sih gitu ya sekarang saat ini ya? Coba boleh dicat nggak teman-teman? Ya, ini kalau yang ini ya kurang lebih lah gitu ya. Silakan coba. Berapa sih income teman-teman sekarang rata-rata ya? Juta atau 7 juta atau berapa? Boleh diketik mungkin supaya saya lebih mengetahui ya. Ya, mungkin sekitar lah ya, sekitar. Boleh diketik nggak teman-teman? Atau omset atau mungkin income gitu ya. Ada nggak yang mau ini kira-kira? Atau mungkin 3.500.000 100 juta atau 100.000 nih? Yang Bang Bias 100 juta mungkin. 3 jutaan. Oke, mungkin yang karyawan gitu ya 3 sampai 5 juta gitu per bulan ya. Oke, yang lain ada yang mau kasih 3 jutaan. Oke, baik ya. Nah, kita langsung ke sini. Baik, terima kasih yang sudah ngechat. Jadi gini teman-teman semuanya ya. Jadi saat ini era sekarang gitu ya, kita untuk menghasilkan 5 juta, 10 juta, atau mungkin 15 juta. Dalam waktu singkat, dalam waktu cepat itu, sekarang nggak nggak terlalu susah. Ya, jadi era sekarang teknologi digital ini sangat memudahkan kita gitu ya. Mungkin orang berpikir, eh, oh ada orang gitu ya nggak kemana-mana, dia hanya di rumah aja gitu, tapi bisa bisa beli
iPhone, bisa mungkin beli mobil gitu ya, dan sebagainya. Ya, karena teknologi digital ini benar-benar eh, mengubah semuanya, cara 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 mendapatkan uang, cara menghasilkan uang itu sekarang sudah berubah. Nah, inilah termasuk juga cara cara berbisnis yang baru ini adalah affiliate marketing ini yang sekarang lagi booming gitu ya. Jadi sekarang targetkan teman-teman gitu ya, punya target. Nah, mumpung besok tanggal 1 Juni nih ya teman-teman. Oke. Mungkin Kang Rizal boleh bantu ya, ada yang mau masuk juga sepertinya barusan. Nah, jadi untuk punya target gitu teman-teman ya, harus punya punya apa angka dulu nih. Sebelum ke teknis ya, saya jelaskan teknis. Jadi sebelum kita mulai gitu ya, ada hal penting yang harus kita siapkan gitu teman-teman. Yang pertama adalah keyakinan dulu nih. Yakin nggak teman-teman bisa menghasilkan 10 juta per bulan? Atau cuman ya susah gitu ya? Atau nggak mungkin deh kayaknya? Atau itu berat banget? Jauh Kang segitu gitu ya? Nah itu diubah dulu karena apa yang kita pikirkan gitu ya, itu akan yang terus-menerus kita pikirkan akan menjadi sebuah tindakan, tindakan itu akan menjadi nasib. Jadi nasib itu kan memang bisa dirubah teman-teman. Berdasarkan apa? Ya tindakan kita sehari seperti apa, kebiasaan kita seperti apa. Kebiasaan kita itu berawal dari apa? Dari yang sering kita ucapkan, sering kita lakukan, sering kita pikirkan. Nah, jadi berdasarkan dari apa namanya keyakinan dulu. Kira-kira teman-teman yakin nggak bisa mendapatkan 10 juta per bulan? Kalau yakin, ketik yakin. Yakin bisa mendapatkan 10 juta per bulan, teman-teman? Yang yakin, diketik yakin coba. Ya, yakin dapat 10 juta per bulan? Coba mulai diyakini dulu nih. Niat dulu nih dari sekarang nih. Yuk, coba ngetik aja, ngetik. Ya, ngetik aja nggak yakin apalagi nanti realnya nih. Ya, yakin, insya Allah, yakin. Oke, yakin ya, dapat 10 juta per bulan. Nah, gitu. Harus percaya diri gimana mau meyakinkan orang, kita aja nggak yakin. Ya, harus punya keyakinan 10 juta per bulan. Dulu, waktu saya masih jadi karyawan gitu ya, masih bekerja gitu ya, punya orang, lihat orang gitu ya, penghasilan 5 juta, 10 juta gitu ya, kok enak amat gitu ya. Saya bisa nggak ya seperti dia? Kayaknya jauh deh. Udah, tetap karyawan aja deh gitu ya. Nah, dari situ berpikir ternyata pada saat saya ubah gitu dengan sebuah keyakinan itu saya bisa gitu ya, bisa mendapatkan angka sekian ya. Nah, tercapai gitu. Coba kalau tidak mengubah pikiran kita, kalau tidak berubah keyakinan kita gitu ya, tidak mengubah mindset kita gitu, itu nggak akan tercapai sampai di titik ini gitu ya. Jadi berawal dari ubah dulu. Jadi yang tadinya nggak yakin, takut atau ragu itu buang ya, penuh harus apa istilahnya full heart gitu, sepenuh hati kita yakin mencapai angka 10 juta per bulan itu bisa ya teman-teman ya. Oke, baik ya, saya mulai ke sini teman-teman. Nah, apa sih itu affiliate marketing? Ya, apa sih affiliate marketing itu? Nah, jadi affiliate marketing itu adalah sebuah metode pemasaran ya di mana seseorang yang bertugas sebagai afiliator ya, orang yang menjalankan disebutnya afiliator atau affiliate marketer lah gitu ya. Sekarang tuh mungkin afiliator itu sudah identik dengan yang kemarin tersandung kasus gitu ya. Jadi kurang 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 bagus gitu apa namanya konotasinya ya. Jadi affiliate marketer lah kita sebut affiliate marketer. Nah, jadi metode pemasaran di mana seorang affiliate marketer itu bentar, mendapatkan komisi ya setelah berhasil ya mempromosikan produksi pedagang gitu ya. Jadi intinya sama nggak dengan reseller, sama nggak dengan marketer, sama nggak dengan agen, sama nggak dengan dropshipper gitu ya. Nah, jadi kalau disebut sama secara cara kerjanya itu sama, teman-teman. Ya, sama nih. Cara kerjanya adalah apa? Menjualkan produk orang lain. Ya, jadi affiliate marketer adalah mendapatkan komisi ya setelah berhasil menjual produk orang lain. Produknya produsen, supplier atau pedagang yang punya produk. Gitu. Ya, sama.
Tapi itu secara prinsip kerjanya sama gitu ya, menjual produk orang lain. Kalau ada yang terjual, dia dapat hasil ya. Nah, tapi ada bedanya nih teman-teman. Ya, apa ada bedanya nih dengan reseller gitu ya, antara reseller dan affiliate gitu. Nah, kira-kira teman-teman nih apa sih bedanya kira-kira antara reseller dan affiliate coba? Yang mungkin mau kasih ide pendapat boleh coba silakan teman-teman. Apa sih bedanya reseller dan affiliate kira-kira? Ada nggak? Apa tuh bedanya? Reseller jual produk orang lain, affiliate juga produk orang lain. Tapi secara cara kerjanya itu beda. Cara prinsipnya ya sama, menjual produk orang lain, kalau terjual dapat hasil. Nah, kalau secara cara kerja itu beda, teman-teman. Apa tuh? Pedagang barang dan tidak pegang barang. Nah, masuk nih ya Pak Adi Julius, terima kasih. Yes, good ya. Jadi kalau reseller jual langsung ke end user. Kalau affiliate, Mbak Tri kemana? Ke pedagang lagi, B2B gitu ya. Bisa juga ya sebetulnya. Oke, tapi lebih identik gini teman-teman. Affiliate itu ya menjual produk orang lain tanpa harus memiliki barangnya terlebih dahulu, tanpa harus membeli barangnya terlebih dahulu, atau tidak perlu nyetok barang lah bahasanya. Kalau reseller menjual produk orang lain ya dengan cara membeli terlebih dahulu, ya dia belanja sekian juta gitu ya, misalkan reseller skincare gitu ya, misalkan kita sebut merek lah, Scarlett atau apa namanya MS Glow. Jadi resellernya dia harus belanja dulu, ya kan? Nah dia di stok di rumah, kalau terus dijual lagi dengan harga end user gitu ya, dapat keuntungan dari selisihnya. Nah itu reseller, kalau affiliate enggak gitu ya. Nah cara atau kata lainnya adalah dropshipper. Nah itu mirip persis dengan affiliate gitu ya. Kita nggak harus stok barang, ya kita jual produk orang lain, ya kita hanya modal apa misalkan modal marketing kitnya gitu ya, kontennya kita menjual. Nah sekarang lebih lebih spesifik lagi, affiliate itu ya cara kerjanya adalah ya sekarang lebih identik adalah dengan menjual produk digital gitu ya, hanya membagikan link. Itu affiliate itu sekarang lebih identik seperti itu, hanya share link gitu ya, membagikan link gitu ya, dan ketika ada yang beli lewat link kita itu kita dapat komisi, dapat hasil. Nah, itu adalah affiliate. Ya sebetulnya affiliate juga, si dropshipper juga sebut affiliate juga ya, bisa jadi ya, afiliasi kan, afiliasi gitu. Oke, itu ya, kita jual produk orang lain, ketika ada yang beli kita dapat komisi. Identiknya adalah produk digital, yaitu affiliate ya, hanya membagikan link. Nah sekarang gimana sih cara kerjanya affiliate itu gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung gimana sih cara kerjanya sebetulnya gitu. Oke, coba saya tanya dulu ke teman-teman, ini agak buram gambarnya ya kayaknya. Siapa di sini yang sudah pernah menjadi affiliate dan pernah closing? Coba yuk, coba diketik saya. Ya, pernah menjadi affiliate, ya, pernah gitu misalkan ya. Kemudian pernah closing, pernah gitu ya. Kalau yang pertama pernah jadi affiliate tapi belum closing misalkan. Ya, pernah sudah lama jadi affiliate tapi nggak pernah jualan. Sudah ya, sudah apa namanya, sudah lama ya jadi affiliate dan sudah banyak juga penjualan. Nah, coba saya ingin tahu nih, seberapa jauh sih teman-teman pernah menjalankan atau mengetahui dari affiliate marketing ini, teman-teman? Coba boleh? Pernah, teman-teman? Tulisan kecil-kecil tidak? Ya, 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 ya. Ini sedang saya coba inikan ya, Pak Adi ya. Coba yang lain sambil saya coba inikan cara kerja affiliate ya. Coba teman-teman boleh yang pernah jadi affiliate, dan pernah dapat penjualan, coba. Siapa yang pernah? Coba diketik dulu, silakan.
Nah nih, semuanya belum pernah atau belum pernah deh, diketik deh ya, yang pernah jadi affiliate kalau belum diketik belum coba. Yang sudah diketik sudah atau sedang menjalankan atau yang belum diketik belum pernah. Coba. Saya yang tahu. Oke, Bateri belum pernah, baru tahu ya affiliate marketing. Oke, yang lain pernah tapi belum terjun praktek. Oke, pernah ikutan gitu ya, tapi belum pernah menjalankan. Oke, Mas Vincent pernah jualan affiliate di TikTok, berhasil omset 10.000. Kalau produk digital belum pernah closing. Oke, pernah ikutan Pak Din ya. Pak Din atau Mbak Din nih? Pernah ikutan. Tapi pernah jualan nggak nih? Pernah closing nggak? Pernah menghasilkan komisi nggak? Oke, sip ya. Saya jadi kebayang nih teman-teman sejauh mana gitu ya. Oke, rata-rata memang pernah tahu, kebanyakan tahu, tapi ada yang belum pernah menjual gitu atau belum belum apa namanya pernah hasil gitu ya. Ada hasil pun nanti di sini 150.000 ya Mas Vincent. Oke, nggak apa-apa. Yang lain coba lebih interaktif teman-teman ya supaya lebih lebih kerasa ininya juga ya. Oke, ke cara kerja affiliate ya, saya balik lagi. Jadi cara kerja affiliate itu sebetulnya simple gitu teman-teman. Jadi di sini ada tiga pihak sebetulnya teman-teman. Ya, nggak akan jauh dari tiga pihak ini. Yang pertama adalah supplier atau produsen, ya atau mungkin vendor gitu ya kita sebut, ya produk-produk vendor produknya. Kedua adalah si affiliate-nya, affiliate marketernya. Ketiga adalah customer, ya. Nah jadi gini, tahap pertama itu ya affiliate marketer dia mengambil link yang diberikan oleh vendor atau si suppliernya ya. Jadi kita nih sebagai affiliate gitu ya, kita ngambil link dari dari apa vendor gitu ya, atau mungkin dari yang sudah gabung di SPDM affiliate-nya, ambil di member area link link affiliate-nya ya, di generate kita copy ya. Nah, setelah kita punya ya, itu adalah bahan utama nih teman-teman. Bahan utama atau apa namanya senjata utama kita sebagai affiliate marketing itu adalah link affiliate kita. Ya, alat senjata utama kita di situ. Ya kan? Nah, setelah kita punya link affiliate untuk produk yang mau kita jual gitu ya. Nah, kita promosikan ya, kita sebarkan produk atau jasa yang kita mau afiliasikan. Kita sebarkan, kita pasarkan. Gitu ya. Mau di website boleh, di sosmed boleh, di WhatsApp boleh, ya di blog boleh atau di email dan sebagainya ya kan kita sebarkan kita promosikan oke gitu ya link yang tadi kita copy kita punya ya karena biasanya setiap affiliate itu punya punya link yang berbeda masing-masing ya ambil linknya kita promosikan kita sebarkan ya tentunya harus pelajari juga ya cara membagikannya seperti apa jangan apa jangan asal atau jangan main jorok lah bahasanya gitu ya main ada iklan kita taruh link kita di situ ya kan numpang numpang iklan orang atau apa spamming semua database kita ya ada WhatsApp kita beli database kita broadcast ya kan link kita agar banyak yang buka gitu dan sebagainya nah, itu kurang cantik malah itu akan menghancurkan brand kita menghancurkan brand produknya yang dijual gitu kena tuh ke bawah ya jadi produknya linknya itu kita sebarkan. Nah, ketika link itu ada yang mengklik dan dia masuk ke halaman penawaran, kemudian ada yang beli, ya, gitu ya. Nah, ada yang beli lewat link kita, dia check out, dia transfer, ya kan, melalui link kita. Nah, kemudian setelah itu, ya kan, si vendor, si supplier itu akan mendapatkan data bahwa ada terjadi penjualan. Biasanya langsung dapat notif, ya kan, masing-masing affiliate dapat notif, ya, vendor pun akan dapat notif, ya. Gitu. Misalkan kalau si affiliate biasanya ada email atau WhatsApp kan, selamat ada yang daftar atau ada yang beli lewat link Anda. Kalau sampai bayar, dapat juga notif biasanya ya kan, selamat apa ada transaksi gitu ya melalui link Anda. Gitu. Berarti transaksi sukses ya kan dan dicatat sebagai konversi. Nah, setelah adanya transaksi dari apa customer ya lewat link kita, maka selanjutnya adalah dari vendor atau supplier itu memberikan komisi sesuai perjanjian.
Jadi gitu, simpelnya semua teman pasti tahu ya caranya. Kerjaan itu simple dan memang ini yang paling mudah saat ini gitu ya. Karena apa? Ya kita tanpa modal, ya tanpa stok barang, tanpa mikirin ongkir, tanpa mikirin apa istilahnya packing-packing dan sebagainya. Itu kenapa sekarang diburu ya, dan banyak pihak juga menggencarkan ya mengkampanyekan membangun para pasukan affiliate-nya. Hampir semua brand gitu ya membangun pasukan affiliate gitu. Oke. Ya, jadi mengapa affiliate itu bagus untuk kita jalankan, mau kita itu ibu-ibu rumah tangga, emak-emak ya kan, atau kita masih kuliah, masih masih belajar, pelajar, atau masih mungkin kita sebagai pengangguran gitu, ya nggak ada penghasilan, nggak ada pekerjaan, atau siapapun gitu ya. Nah itu sangat cocok menjalankan bisnis affiliate ini. Ya, pertama alasannya karena penjualannya yang stabil. Maksud stabil tuh gimana? Jadi saat kita sedang apapun gitu ya, ini bisa tetap berjalan. Ya, karena misalkan kita menggunakan iklan nih, kita iklankan ya menggunakan Facebook Ads kah atau misalkan ke apa Instagram Ads kah gitu ya, kita iklankan jalan gitu ya. Ya, jadi orang yang check out lewat link kita itu sudah tercapture, tertracking bahwa itu adalah penjualan kita. Ini stabil jadinya. Saat kita tidur tetap penjualan jalan. Saat kita lagi ada kerjaan, lagi ada kesibukan sebenarnya gitu ya, itu tetap berjalan. Jadi penjualannya stabil. Oke. Nah, kedua adalah resikonya yang rendah. Resiko rendah itu tadi ya saya sampaikan. Jadi tidak perlu ada packing-packing, nggak perlu beli barang-barang apa kebutuhan ya. Untuk packing kan berarti ada dusnya, ada bubble wrapnya, ada lakban, ada dan sebagainya gitu ya, untuk ngeprint dan sebagainya. Resikonya rendah, simple ya kan. Kita share link, ada yang beli lewat 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 link kita gitu ya. Kemudian orang itu transfer transaksi, kita dapat komisi. Jadi deliverynya itu cepat, sistem distribusinya cepat ya. Kalau barang ya kita harus promosi, kemudian kita ada yang beli, kita telepon ya kan, dikirim dulu ya kan, dikemas dan sebagainya ya, kemudian nunggu diterima, kemudian konfirmasi lagi ya kan, baru kita dapat komisi. Jadi waktunya panjang. Kalau affiliate itu simple. Saat ini bagikan link, saat ini ada yang check out lewat link kita, ada yang beli, ada yang daftar. Saat ini juga kita langsung, misalkan dia bayar ya transaksi, transfer, kita langsung dapat komisi. Gitu. Ya, resikonya sangat rendah. Kan nggak modal, nggak keluar modal. Gitu. Ya. Ketiga adalah fleksibel tadi ya. Jadi kapanpun, dimanapun ini tetap bisa dijalankan. Gitu. Sangat-sangat fleksibel. Gitu. Oke. Nah, contoh affiliate itu sekarang banyak. Ya, contoh affiliate itu ada Shopee affiliate, ada Tokopedia affiliate, ada TikTok Shop affiliate, ada Lazada affiliate, ada Blibli affiliate, ada Bukalapak affiliate, ada juga SCBDM affiliate, ya. Nah, itu ya. Jadi yang ketujuh ini paling spesial nih, SBDM affiliate gitu ya. Ini semuanya cara kerjanya sama, cara kerjanya sama ya. Jadi mengambil link, kita bagikan ya, ketika ada yang beli lewat lewat link kita dapat komisi. Gitu. Ya. Oke, ini pengalaman saya teman-teman, jadi based on experience beberapa kali ya mendapatkan apa ya kontes lah ya, kontes penjualan. Nah, saya sebutkan kenapa bisa menghasilkan itu bukan teori, bukan hanya literasi gitu ya, tapi saya berdasarkan pengalaman gitu ya. Untuk bisa mendapatkan 10 juta itu nggak harus 1 bulan, tapi dalam 1 minggu itu bisa mendapatkan uang dalam tadi ya 10 juta. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama waktu saya mendapatkan juara satu ya leaderboard waktu menjual kelas WhatsApp marketing waktu itu. Ya, sudah maju juara satu dapat kalau nggak salah ya, itu saya hitung bisa di kisaran 8 juta. Kemudian komisi 10% dari total penjualan penjualan saya berapa, dapat 10%-nya plus dapat komisinya. Ya, komisinya dapat, tambahan juga dapat juga reward ya karena juara
S1. Oke. Nah, ini juga sama ya, gitu. Ini berapa? Ini kalau nggak salah 2 jutaan ya. Ini sama gitu ya. Kemudian ini juga sama juga ya. Saya lupa deh angkanya. Paling gede sih ini ya. Angka di sebelah tadi di 8 juta tambah komisi sebagainya di 10 juta. Nah, ini udah seminggu nih kalau sama seminggu ya, seminggu. Nah, jadi yang saya mau share ke teman-teman gitu ya, bahwa untuk bisa mendapatkan itu ya 10 juta per bulan itu nggak harus 1 bulan. Kalau sudah tahu strateginya, caranya, ya kita cari celahnya, ya kita seriuskan, yakini tadi ya, nggak nyampe sebulan itu bisa nyampe gitu. Oke, clear ya di sini ya. Jadi bahwa affiliate ini memang gurih bahasanya, ya, sangat menggurihkan, sangat gurih lah ya. Kita diam-diam dapat duit gitu ibaratnya ya. Tapi bukan diam itu diam-diam nggak ngapa-ngapain nggak juga ya. Tetap kita harus ngapa-ngapain gitu. Tapi nggak harus capek-capek keluar rumah, capek-capek packing, ngirim dan sebagainya. Kita hanya mantau, controlling ya kan melalui gadget kita itu bisa menghasilkan uang. Oke, itu ya. Ini yang saya alami ya. Berdasarkan jadi bukan bukan hanya teori dan apa istilahnya materi enggak, tapi memang berdasarkan pengalaman yang saya pernah jalankan. Oke, kita masuk ke intinya, strategi affiliate marketing seperti apa sih agar bisa menghasilkan penjualan yang banyak gitu ya, agar bisa bisa maksimal gitu walaupun saya kerja, walaupun saya sedang di rumah, walaupun saya ngurus anak keluarga, walaupun saya mungkin kuliah ya atau mungkin nganggur juga gitu ya, bisa bisa dapat penghasilan tuh ya. Itu seperti apa sih gitu ya. Nah, oke, sebelum saya coba jabarkan strateginya, diketik dulu teman-teman. Sampai sini sudah jelas belum tadi maksud dari tadi ya? Cara kerja, kemudian mungkin ke apa kelebihannya apa gitu. Sampai sini jelas nggak, teman-teman? Atau yang ditanyakan dulu sebelum ke strateginya? Sudah ya. Affiliate harus main ads ya. Oke, nah kita bahas nih Mas Septian ya habis ini. Kita langsung ke strategi. Lanjut ya, jelas ya. Oke, buat direspon ya teman-teman supaya saya tahu seperti apa pemahaman teman-teman. Oke, saya langsung ke strategi affiliate marketing based on experience ya. Jadi balik lagi bahwa yang saya jelaskan ini saya nggak apa ya istilahnya ini yang paling benar gitu, nggak juga. Ya silakan teman-teman mungkin mau apa ya memperluas lagi nantinya silakan gitu ya dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan saya jalani yang saya jalankan dan menghasilkan gitu ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut yang pertama strateginya adalah pilih produk atau layanan dengan komisi yang tinggi ya. Jadi yang pertama adalah fokuslah pada produk atau layanan yang memiliki harga tinggi atau yang memiliki keuntungan afiliasi yang besar. Oke. Jadi jangan sampai kita itu latah gitu ya. Oh seru ini nih, ikutan. Oh seru ini nih, ikutan. Gitu. Kita jual ini jual. Jadi harus fokus, teman-teman. Mau fokus di mana? Mau kecantikan, kecantikan aja dulu dikencengin sampai menghasilkan baru ke yang lain. Ya, jadi jangan sampai kita nggak belum mendapatkan hasil, udah pindah lagi. Ibaratnya kita belum selesai bangun rumah yang satu, udah pengen bangun rumah lain. Belum beres bangun rumah lain. Akhirnya nggak ada yang jadi satupun rumahnya. Gitu, teman-teman. Ya, fokus dulu di satu dulu coba. Sampai menghasilkan. Bener nggak sih? Jadi affiliate itu menghasilkan ya kan 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, bener nggak? Coba capai dulu seperti itu, capai. Ya, targetkan segitu. Oke, fokus dulu ke satu produk, tapi produk yang seperti apa nih ya? Jangan fokus tapi nggak tahu produk seperti apa ya. Produknya yang memang disebutnya adalah market fit atau high demand. Kebutuhannya memang banyak yang mencari, memang banyak yang membutuhkan. Disebut dengan market fit ya. Market fit itu produknya dicari banyak orang, dibutuhkan banyak orang, dan ya kalau bisa harga barangnya atau jasanya ini terjangkau sehingga bisa
market size-nya itu bisa banyak, market share-nya juga bisa tinggi, bisa luas market share-nya. Contoh gini misalkan ya, saya ambil contoh nih kalau produk apa ya, produk apa skincare misalkan gitu ya. Jadi kita bandingkan dulu nih, ya tren skincare seperti apa, masih tinggi nggak, permintaannya gimana, stabil nggak, secara trennya itu memang memang selalu ada nggak. Jangan misalkan kita mau jualan reseller adalah produk janda bolong misalkan gitu ya, udah turun drop, udah nggak ada yang nyari gitu, mau jual seperti apapun udah sedikit yang nyari, udah anjlok juga harganya. Ya jadi harus ada yang memang kita riset dulu produknya seperti apa, permintaan pasarnya, dan kita lihat dulu sih suppliernya, produsennya. Catat ya, produsennya tetap percaya, kita recheck lagi, kita cek lagi produsennya ya apakah terpercaya, jangan sampai kita sudah jual-jualan komisinya dibayarin, nah itu juga banyak kejadian ya, udah berhasil banyak ditinggalin, ya nggak dapat komisi, harusnya dapat komisi sekian juta, nggak diberikan, nggak dicairin karena produk atau vendornya itu bermasalah atau tidak terpercaya. Oke, jadi si produsennya, suppliernya harus terpercaya, kita cek dulu. Ya kan kan banyak di Google lah ya, apakah si ini gimana kredibilitasnya gitu ya. Cari supplier yang memang yang kredibel, produknya memang high demand ya, permintaannya memang tinggi, harganya kalau bisa adalah terjangkau. Oke. Nah, yang keempatnya adalah komisinya yang tinggi. Ya, komisinya cari yang ya nggak jangan besar banget lah, besar cukup besar lah komisinya. Supaya apa? Supaya kalau kita nanti mengeluarkan budget untuk promosi itu masih ketutup. Gitu. Contoh misalkan kita menggunakan iklan nih, Facebook Ad misalkan contoh ya, dengan budget sehari misalkan 20.000, ya kan. Kemudian kita jual barang ya harganya misalkan berapa ya? Harganya 10.000 gitu ya. Nah, akhirnya kita mengeluarkan eh, apa barang terjual misalkan dua ya kan 20.000. Ya kita terjual barang tapi kan nggak ada untung karena kita untuk bayar iklan aja 20.000 gitu ya. Nah, jadi kita cari juga komisinya yang tinggi. Ya kisaran ya, kalau saran saya adalah angka kisarannya adalah di 15 sampai 30%. Ya carilah komisinya yang kalau dipresentasikan adalah di 15 sampai 30%. Komisi tinggi bukannya harga tinggi. Eh, Komisi tinggi bukannya harganya tinggi. Enggak juga sih kadang-kadang ya. Jadi ada juga yang harganya memang relatif pasaran tapi dia komisinya besar karena mungkin ya itu tadi ya, ada strategi dari si vendornya adalah untuk strateginya untuk bangun database dulu atau untuk brand awareness dulu, ada memang untuk banyakin apa istilahnya, kuatin pasarnya dulu gitu ya, nggak ngejar profitnya dulu misalkan, itu banyak juga ya gitu. Saya pernah menjual produk, kalau teman-teman tahu apa ya, template desain ya, live video, kalau teman-teman tahu live video. Nah, harganya kan kisaran berapa, 400-an ya, 400 ribuan. Nah, itu saya sekali jual itu dapat komisinya di kisaran 120-an ribu ya. Jadi dari 400 dapat 150 coba. Berarti kan berapa persen tuh ya? Artinya dengan harga yang nggak tinggi gitu ya, kita dapat komisi tinggi. Ada juga yang saya ikuti ya, kok apa harga jual barangnya itu 79.000, ya 70 ribuan, kita dapat komisi 30.000, 35.000. Jadi hampir 40%, coba bayangkan 30 sampai 40% komisinya gitu. Saya ikut gitu ya. Nah, jadi apa jual 70.000 dapat 30.000, hampir setengahnya, hampir 40%. Jadi nggak mesti seperti itu ya. Jadi makanya cari juga yang memang komisinya yang tinggi, cari gitu ya. Nah itu makanya kita cari. Ya tugasnya kan gitu ya. Pilihlah produk ya dan atau layanannya yang komisinya tinggi, ya suppliernya atau vendornya atau produsennya itu adalah terpercaya, kredibel. Kemudian produknya itu dicari atau dibutuhkan. Seperti itu. Yang pertama.
Oke, lanjut ya. Yang kedua setelah strateginya adalah, nah ini bangun database. Nah ini anehnya ya teman-teman semuanya, ini di beberapa apa ya, eh, affiliate marketer gitu ya, itu lupa. Sebetulnya ini adalah fundamental teman-teman. Ini adalah fondasinya. Kalau mau jualannya kenceng, kalau mau jualannya banyak, kalau mau jualannya itu rame, nggak ada lagi teman-teman. Database-nya itu harus banyak. Ya dari ya yang saya deh ya cerita pengalaman saya tuh waktu di juara satu itu ya, yang saya bilang tadi ya dapat 10 juta itu. Saya punya database waktu 2000 itu 2000 kurang lebih ya, 2000 mungkin 2018 ya. Saya itu ya waktu itu. Itu database saya di kisaran seribuan deh, 500 sampai seribuan database gitu ya. Nah, jadi eh, database itu adalah ibaratnya darahnya. Ya sekencang apapun gitu ya, kalau kita nggak punya database bakal mati. Kita capek kalau terus iklan-iklan gitu. Iklan itu kan sebetulnya iklan adalah untuk traffic source ya, untuk bisa mengenalkan kita aja. Fungsinya adalah untuk sebagai kenal. Sampai beli itu nggak di iklan. Jarang orang yang ketika lihat iklan langsung pengen beli, langsung pengen join. Pasti dia ada proses selanjutnya. Iklan itu hanya untuk stopping point, berhenti, mereka tertarik untuk melanjutkan. Gitu. Nah, tetap ada proses disebutnya adalah consideration stage gitu ya. Level di mana mereka itu akan mempertimbangkan. Pertama memang attraction, where mereka tertarik di iklan. Nah, harus ada proses selanjutnya, meyakinkan mereka. Nah, ya kan? Nah, disinilah kita bangun database agar bisa lebih kenal, mereka lebih dekat dengan kita, sudah kenal, sudah yakin, baru mereka pasti beli. Ya, kalau belum kenal, belum tahu, ya kan susah kita jual ke orang yang belum kenal, orang belum tahu gitu ya. Kadang dikasih gratis aja tuh orang nggak kenal tuh nggak mau gitu ya. Gitu. Oke, jadi bangun database itu wajib. Setiap kita harus punya target berapa. Sama saya di awal gitu belajar affiliate pun sama dikasih target oleh guru itu harus 1000 database pertama harus punya. Coba ditantang 1000 database ya kan. Nah, sekarang saya punya hampir 8.000 lebih ya. Mau ya 8 ribuan lebih lah database. Ya, itu kuncinya. Kalau kita ngandelin iklan, kalau kita ngandelin apa ya, tempat orang lain susah. Kalau database ini kan punya kita. Database ini kita ibaratnya bahasanya ya ini adalah kolam kita. Ya kan Facebook, IG, TikTok, YouTube, Google semua adalah kolamnya orang lain. Kita nggak bisa controlling. Itu di luar kuasa kita. Kalau database gitu ya, ini adalah kolam kita sendiri. Kita mau apain kek? Ya kan kita mau jualan kapan? Kita mau mau di gimana ya? Kita itu punya sendiri kolam kita sendiri gitu loh. Ya kan? Ini otorisasinya penuh di tangan kita ya. Nah, ini jadi kita bisa mengirimkan promosi langsung kepada audiens kita sendiri gitu. Dan bisa untuk jangka panjang ya kan, mereka bisa bisa jadi sub agen kita ada atau sub affiliate kita nantinya gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa banyak lah yang kita bisa manfaatkan optimasikan kalau kita sudah punya database gitu. Ya kan? Dan sampai saat ini gitu ya, saya terus sama saya juga terus ngebangun database ini. Nggak bisa berhenti gitu ya. Sekelas kalau teman-teman tahu ada Kang Dewa ya kan sudah 200 ribuan database. Mungkin tahu juga Hermas Posito ya kan udah hampir 25 ribuan database. Jadi memang ini nggak bisa selesai gitu ya, nggak bisa berhenti dan ini harus terus-terusan namanya juga bangun ya. Harus terus dibangun database itu. Bukan mendapatkan database tapi membangun. Harus terus didirikan gitu ya. Jadi kontak itu ya kan nama email WA itu ya harus harus terus kita bangun sebanyak-banyaknya. Karena itulah yang akan membedakan kita apalagi gini teman-teman. Ya, kita sama-sama dari supplier yang sama coba bayangkan ya teman kita semuanya join di sebuah vendor yang sama pasti kan harga produknya sama ya kan promonya sama dari mereka bonusnya sama barangnya sama gitu ya semuanya sama gitu
ya kan? Akhirnya kita apa? Saingan lagi, kita perang harga lagi, kita perang bonus lagi dan sebagainya, benar nggak? Itu yang terjadi sekarang gitu ya. Para affiliate juga seperti itu ya kan. Kewalahannya adalah banyak persaingan yang memang sama apa ya yang apa membedakan tidak bisa dibedakan gitu karena kita punya barang sama, harga sama gitu, promo sama, marketing kitnya juga sama, gambar video sama dan sebagainya gitu karena dari supplier. Nah, berarti apa yang harus kita bedakan agar bisa lebih lebih menang dari dia adalah database-nya gitu. Ya kan dia punya 100, saya harus 1000 ya. Dia 1000, saya harus punya 5000 gitu. Kan beda ya kita jual ke 100 orang kepada 10.000 orang tuh beda hasilnya. Potensialnya akan lebih besar kalau punya database banyak. Itu yang coba mindsetnya seperti itu teman. Jualan banyak, database banyak. Itu memang harus seperti itu. Gak bisa jualan banyak kalau database kecil itu sulit. Bisa tapi sulit gitu ya. Saya rasakan seperti itu ya. Jadi kalau ditanya Kang, jual lebih ramai apa? Database-nya banyakin dulu. Database-nya udah berapa? Oh, baru 500 ya udah paling kali 50 sebulan mungkin. Itu juga 10 apa kalau memang tertarik ya dan sebagainya. Kalau memang bagus jualannya, copywriting-nya, kontennya meyakinkan sebagainya. Ya kan? Jadi pakai hitungan 10% lah kalau ekonomi hukum ekonominya. Ambil 10%. Ya. Berapa bulan bisa cuan di affiliate? Cara cari database gimana? Nah, ini bagus nih pertanyaan ya. Berapa bulan ya kan bangun data ini ya nggak bisa ya. Berapa bulan cuan di affiliate? Tergantung dari masing-masing ya Mas Septian. Jadi nggak ada yang langsung menghasilkan dalam seminggu banyak, ada yang sebulan juga banyak, ada yang setahun juga banyak. Ya, jadi ini kembali ke diri masing-masing para affiliate marketernya ya sungguh-sungguh ngejalaninnya gitu. Kalau tiap harinya cuman cuman berharap ada penjualan ya kan tapi nggak rajin gitu ya nggak rajin postingnya nggak rajin promosinya ya nggak dapat hasil gitu ya. mau mau 2 tahun pun kalau nggak ada apa ini nggak akan dapat ya nggak gerak gitu ya nggak akan. Oke cara dapat database gimana? Nah ini bagus saya salah ingat nih. Oke cara mendapatkan database ya database itu harus tertarget nih ya. Jadi bukan 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 kuantitinya aja. Saya harus membangun 10.000 database. Beli aja lah kalau gitu di Google banyak. Kalau ngejar kuantiti tapi kita kejar juga yang kualitinya atau database tertarget bahasanya. Ya, kalau saya jual kelas digital marketing, maka saya harus cari database adalah orang-orang yang memang lagi jualan, lagi bisnis, reseller, affiliate, business owner, ya kan, agen, marketing, ya kan. Jadi harus database-nya tertarget gitu. Jangan banyaknya aja tapi memang kualitasnya harus tertarget. Nah, gimana cara mendapatkan database tertarget? Ya kan? Kita sebut dengan istilah namanya kita membagikan lead magnet, ya. Ini caranya kita bagikan lead magnet. Apa itu lead magnet? Jadi lead magnet itu adalah umpan pancingan untuk mendapatkan database. Ya, biasanya itu bentuknya adalah freebies atau free gift atau free product. Ya, teman-teman sering dapat free apa ya? Download ebook gratis. Ya, ikuti webinar gratis atau test drive, tester ya. Kue gratis, coba gratis kuenya ya kan, atau mungkin minyak wangi tester gitu, atau mungkin mobil test drive ya kan. Kalau rumah ada namanya apa istilahnya free review atau mungkin free survei dan sebagainya. Atau mungkin pernah dengar juga free konsultasi, kemudian juga bagi-bagi voucher, giveaway, video tutorial gratis ya kan, atau aplikasi gratis, coba gratis dan sebagainya. Nah itu adalah cara mendapatkan database seperti itu ya. Kita bagikan ya siapa yang mau punya penghasilan 10 juta per bulan ya kan. Silakan baca caranya di ebook ini gratis. Nah, yang mau ebook itu kita minta datanya dulu ya atau berupa form gitu kan atau form atau mungkin manual juga bisa ya kan. Sebelum kami berikan ebooknya ya kan boleh minta datanya Kak, nama, email dan WA. Kan. Dia ngasih nama email WA-nya, kita kasih link ebooknya. Ya, barternya seperti itu. Alat tukarnya adalah tadi gitu ya, free produk itu. Itu cara mendapatkan database tertarget adalah menggunakan lead magnet. Ya, lead itu adalah prospek,
magnet adalah apa namanya, penarik kan, penarik prospek. Oke, clear sampai sini teman-teman. Cara mendapatkan database itu seperti apa? Kita gunakan lead magnet. Teman mungkin sering ya masuk ke sebuah web, ada apa namanya, ada pop up muncul ya kan. Klaim voucher 200 Anda ya, dapatkan voucher 200.000 ya kan. Silakan isi formnya. Kita masukin nama, email, kita klaim ya kan. Dikirimilah voucher. Sering nggak teman-teman sering seperti itu ya? Jadi itu cara mendapatkan database prospek yang tertarget. Ya, oke, kita lanjut ke strategi ketiganya adalah ini ya. Strategi mendapatkan penjualan maksimal ya saat ini itu dengan cara adalah membuat konten berkualitas. Nggak ada lagi. Era sekarang eranya konten, konten is the king, ya. Konten berkualitas itu akan memenangkan pasar, itu betul. Ya, konten yang tinggi kualitasnya akan menarik perhatian audiens dan bangun kepercayaan. Masuk konten berkualitas gimana sih? Jadi nggak bisa kita langsung hard selling teman-teman. Ya, misalkan gini ya. Saya coba izin share ya. Bentar. Nah, misalkan gini. Nah, loading ya. Oke. Oke. Bentar, kita masuk sini ya. TikTok deh ya. Nah, misalkan gini ya teman-teman ya. Eh, oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini contoh ya. Kita ambil contoh seperti ini. Jadi era sekarang itu ya kita nggak bisa apa hard selling gitu ya. Jadi misalkan eh, di konten yang kita buat itu kita menjelaskan ini produk bagus banget gitu ya. Ini produk apa terbaik gitu ya. Itu udah tinggalkan model seperti itu. Sudah ditinggalkan. Nah, maksud itu apa? Yang berkuat itu seperti apa gitu ya. Kita ambil contoh ya. Misalkan ya, ambil saya ini sering mengikutinya gitu ya. Nah, misalkan nih kita lihat ini kan konten-kontennya adalah sharing ya, teman-teman bisa lihat ini konten-konten sharing ya apa konten sharing ya. Nah, misalkan kita lihat apa ya kan gini, ya kan. Nah, oke. Ya sering saya mengikutinya nih. Kita bisa lihat contoh ya, banyak lah kalau teman-teman lihat nanti perhatikan gitu ya. Jadi konten berkualitas itu ya kan apa? Jadi mengandung value ya, berkualitas itu value. Jadi ada manfaatnya nggak? Ada nilainya nggak? Apakah menghibur? Apakah dia memberikan informasi, bikin pinter, bikin menambah ilmu gitu ya? Itu adalah value ya kan? Nah, itu dalam berkualitas seperti itu. Ada value-nya, ya ada nilainya gitu ya. Kemudian apa? Konsisten gitu, konsisten gitu ya. Di sini konsisten dan berkualitas itu ada nilainya dan konsisten. Nah, ini mungkin nggak ada ini ya. Nah, jadi beliau juga affiliate apa TikTok ya, TikTok affiliate. Itu banyak konten seperti ini gitu ya. Dia menjelaskan tentang sholat Isya, ya kan, tentang apa dan sebagainya. Dan di sini adalah dia ada menjelaskan nanti adalah produknya kerudung. Ya, biasanya kerudung atau apa ya kemarin tuh Quran gitu ya. Itu banyak dari sini gitu teman-teman. Nah, jadi kita juga menjelaskan tentang apa dan ada hubungannya relate dengan yang dijual gitu, teman-teman.
Oke, jadi nggak sekedar menjelaskan produk aja ya kan. Kalau terlalu sibuk dengan produk, itu reach-nya atau jangkauannya itu kecil, teman-teman. Saya kasih tahu lagi contoh yang ini. Agak berat ya. Saya kasih contoh yang ini deh. Ambil contoh ya. Oke, gimana sih bentuknya gitu ya? Kita lihat untuk contoh ya. Tadi konten-konten videonya itu jenisnya vlog. Nah, sekarang kalau konten jenisnya itu adalah voice over atau mungkin kita slideshow atau sebutnya itu hanya 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 video ya, video hanya sekedar video footage ya, hanya kita ngambil video, kita kasih kasih musik dan tulisan, itu seperti apa? Nah, ternyata bisa juga model seperti itu. Jadi pikiran video konten berkualitas itu nggak harus selalu tentang kita ada di depan kamera, kita sibuk harus lama dan sebagainya, nggak harus. Kita lihat di sini, teman-teman. Ada konten yang tim saya buat ya, ini tim saya yang buat seperti ini. Ini lihat di sini, berapa nih yang lihat teman-teman, yang view-nya 1,6 juta ya, 1,6 juta. Ya, kontennya seperti apa ini headline-nya? Ciri-ciri area kewanitaan yang sehat. Ya, kontennya seperti apa? Ya, yang menghasilkan 1,6 juta ini. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, lihat seperti ini. Ini videonya ternyata cuma 6 atau 9 detik ya. Cuma video seperti ini nih, nggak ini ya, internetnya kurang bagus nih teman-teman. Ciri-ciri area wanita yang sehat. Nah, ini dengan sound yang lagi ya, dengan sound yang lagi tren gitu ya. Nah, ini nggak ada ya, nggak ada apa teks di sini, cuma hanya seperti ini headline aja. Baca caption, cuma itu aja. Nah, kita di sini ada penjelasan di caption, teman ya. Nah, ini menariknya, teman-teman ya. Ternyata dengan seperti ini, konten berkualitas seperti ini, itu malah banyak yang mau dengan produknya. Ya, kita lihat bener nggak? Nih, kita lihat di sini. 1,6 juta tadi ya, yang like aja tuh 13.000 lebih. Ini ya, ini beli di mana, ini beli di mana. Ya, kita tagih seperti ini ya. Nah, ini cara belinya gimana. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bawah ya. Nah, di Shopee ada nggak gitu ya. Banyak lah. Ini dari yang komen tuh ratusan ya, yang komen ratusan ini malah nanya produknya, teman-teman. Ya, ini malah nanya produknya. Sampai sampai sekarang masih masih ada yang komen dari sini, masih banyak yang like dari sini masuk di sini. Gitu, teman-teman. Ya, ini yang disebut dengan konten kita berkualitas seperti ini, teman. Ya, jadi yang berpikir konten blogger itu hanya depan kamera saja, hanya apa yang penting konten ini bernilai. Oke, konten yang itu yang kita buat itu bernilai. Tadi bernilai itu ingat ya, ada manfaatnya, menghibur kah atau mungkin memberi informasi, bikin orang pinter, bikin orang itu dapat semangat, motivasi. Pokoknya intinya adalah ada value-nya nih, apa nilainya dan konsisten itu ya. Postingnya konsisten, konsisten tiap hari posting konten-konten berkualitas itu. Ya, nanti karena kita nggak tahu kapan si ya, konten yang kita buat itu meledaknya, kita nggak tahu. Ya, siapa yang nyangka 6 detik atau 9 detik tadi view tadi ya, sederhana tadi tuh menghasilkan omset yang besar ya, apa penjualan dari situ. Konten yang berkualitas seperti itu. Kita tinggal kalau di TikTok berarti tinggal tinggal tambahkan keranjang kuningnya. Kalau mungkin kita juga di Facebook tinggal kasih link affiliate-nya ya di caption-nya seperti itu. Atau mungkin di story WhatsApp tinggal kita pasang apa di bawahnya caption-nya kasih link. Sekarang tuh di WhatsApp kan link apa apa captionnya sudah berfungsi linknya. Kalau tadinya nggak di WhatsApp itu ya. Gitu. Kalau kita nge-share video atau foto di WhatsApp, story WhatsApp itu di captionnya sudah bisa aktifkan link. Di Instagram juga kan, kita posting di story ya kan, atau di reel, di story ya, kita kita insert link, itu kan bisa juga gitu. Ya itu caranya adalah dengan disebut soft selling gitu ya. Kita kita berbagi, tapi itu ada diselipkan jualan.
gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Intinya adalah konten kita jangan selalu tentang jualan. Ya, kalau kita misalkan ya, jual kelas digital marketing, maka konten yang dibuat itu jangan terus-terus tentang itu, ya kan? Misalkan tentang tentang apa namanya semangat bisnis, ya kan? Konten tentang tentang apa perdagangan, jualan, ya, tentang produk, jangan selalu tentang digital marketing. Wah, tentang Facebook tadi bahas nggak harus gitu ya teman. Misalkan ngebahas tentang contoh ya apa namanya pedagang ya kan yang sudah digital dan belum digital seperti apa sih gitu. Teman-teman maaf ya sebentar saya cas dulu nih belum cas laptop sebentar. Oke lanjut ya. Jadi konten gitu ya konten itu kita harus pikirkan apa sih yang berhubungan dengan market kita itu market centric bahasanya. Nah itu pikirkan bukan menjelaskan produk tapi menjelaskan tentang audiensnya ya kan mungkin tentang kerugian eh, lagi jualan ya kan capek jualan offline ya kan keliling ke rumah-rumah ya pasang billboard, pasang radio, banyak yang denger apa sudah mahal tapi sedikit yang dengerin, lewat TV super mahal lagi tapi udah jarang nonton TV ya kan dan sebagainya. Mungkin di offline di pinggir jalan apa di kios-kios mall sekarang mallnya makin sedikit gitu, dan sebagainya. Nah itu selalu diangkat gitu ya. Ya pokoknya tentang berhubungan dengan market itu diangkat. Ya, jadi bikin konten yang berhubungan dengan market atau market centric. Ya, kayak tadi tuh yang kita jelaskan bukan tentang produk ini kandungannya mengandung buah apa dan sebagainya enggak, tapi ciri-ciri area wanita, area kewanitaan yang sehat. Sehingga kan itu relate dengan masalahnya marketnya, ya kan? Sehingga itu viral. Ya, sama kemarin saya posting juga ya di properti, itu kurang lebih dapat 10.000 views ya. Ya, itu menjelaskan tentang apa dunia properti ya, tentang tentang apa sih bedanya SHM, HGB, ya, kemudian apa girik dan sebagainya gitu. Itu dibahas ya kan, itu ramai juga. Jadi kita buat buat konten yang berkualitas. Dengan konten berkualitas itu kan orang akan tadi ya keunggulannya nih saya jelaskan ya. Ini nggak ada di slide. Reach paling tinggi adalah konten edukasi, konten sharing, konten konten yang menghibur itu lebih reach. Ya, kalau sekarang teman-teman saya tanya ada iklan, teman-teman ditonton atau di skip kalau ada iklan coba saya tanya. Ya, orang itu kan sebetulnya ya senang belanja tapi nggak mau dijuali. Gitu. Kalau ada iklan saya pasti yakin semuanya juga melewati atau di skip kalau ada iklan, benar nggak? Artinya gitu nggak bisa lagi kita jualan secara terang-terang atau hard selling gitu. Ya dengan cara inilah konten ya kan supaya nge-reach-nya jangkauannya luas, jangkauannya itu bisa bisa kan kalau di Instagram kalau kontennya itu berkualitas akan dimasukkan ke explore, akan dimasukkan ke apa suggest post gitu ya. Itu akan dibantu di boosting, diluaskan lagi oleh Instagram. Kalau di TikTok masuk ke FYP. Kalau di Facebook masuk ke top feed gitu ya. Kalau di YouTube masuk ke recommendation. Itu kalau konten berkualitas tadi gitu ya. Seperti itu. Dan bangun kepercayaan pastinya ya. Semakin kita sering membagi konten-konten berkualitas ya kan, topiknya memang satu niche yang kita memang fokus di situ, konsisten berbaginya, nah lama-lama akan terbangun kepercayaan. Ini ya, nah, ini kalau sudah terbangun kepercayaan tuh udah enak. Gitu. Kita mau bilang apa tuh orang percaya tuh ya pasti dibeli. Karena dia karena kita sudah dipercaya gitu. Ya, jadi nggak bisa kita pengen misalkan ya contoh pengen 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 apa banjir orderan atau banjir closing jualan kelas digital marketing tapi kita sendiri nggak pernah berbagi tentang digital marketing tentang penjualan tentang bisnis tentang pemasaran tentang teknologi itu agak sulit dipercaya teman-teman gitu agar mudah orang tuh percaya ke kita ya kan? Orang pun akan lihat dulu ya kan lalu jualan tapi nggak ngerti tapi nggak dipakai dan sebagainya gitu ya kan
gimana kita mau jual alat kesehatan tapi kita itu nggak ngerti tentang kesehatan. Kita nggak ngerti, nggak misalnya gini, saya jual alat kesehatan tapi saya postingnya tiap hari adalah tanaman, ya, ikan cupang, tanaman apa jambu, kita jualnya adalah apa namanya dental misalkan. Ya, kita jualannya klinik gigi, alat kesehatan gigi, tapi yang muncul adalah kita lagi apa ya kan, lagi nanam pohon pisang, kita lagi main ya ayam, itu kan kok nggak akan terbangun percaya gitu. Jadi konten yang kita buat itu memang harus lihat dengan bisnis supaya memang terbangun kepercayaan gitu teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan apa yang kita posting itu akan menjadi nilai ke kita. Ya, jadi kalau mau berharap sama, saya juga dulu, aduh ini gimana ya kan, saya pengen seperti yang lain, posting lagi jalan-jalan, posting lagi makan bareng teman, posting lagi apa, itu tapi balik lagi ke apa namanya tujuan kita mau apa gitu. Ya kan, kalau kita mau pengen gunakan internet ini untuk menghasilkan, ya udah ya kan, harus merelakan gitu ya. Kita nggak seperti orang lain ya kan, mungkin curhat-curhat di sosial media dan sebagainya, kita nggak bisa seperti itu. Kalau mau dua akun, akunnya bedakan gitu ya. Yang satu memang harus bisnis affiliate itu atau membangun bisnis ya kan, itu jangan tercampur dengan pribadi gitu ya kan. Kalau untuk pribadi ya bebas lah mau posting apapun ya, tapi kalau untuk bisnis itu akan membangun kepercayaan kita atau branding kita ya. Jadi branding itu kan kita akan disebut sebagai apa ketika nama kita disebut ya, itu namanya branding gitu. Kalau sudah punya branding itu udah enak gitu teman-teman. Ya bangunlah dari sekarang. Makanya dari yang tadi di awal ya kan, fokuslah ke satu produk ya, sehingga orang tuh anak ingat, oh itu beli apa, nyari tempat di marketing tuh di SPDM gitu kan, itu sudah terbangun tuh misalkan gitu ya. Oh nyari apa, apa istilahnya, peralatan perkebunan, itu tuh nama akunnya ya kan, si A gitu kan, udah karena terbangun karena dia konsisten tiap hari ya. Sama-sama dengan teman-teman mungkin di Instagram atau di TikTok kan, karena yang kita ikuti karena dia memang konsisten di bidangnya, benar nggak teman-teman? Ya kan kita senang lihat di, konten, memang dia fokusnya konten Canva aja ya, tiap harinya adalah posting tentang tentang desain, tentang grafik desain, tentang warna, tentang huruf, tentang apa ya kan, kalau berhubungan dengan desain, sehingga dikenal ya kan, oh ini jago desain dia. Nah kan kalau kita postingnya aja campur aduk, gaduh-gaduh, kita mau dikenal sebagai apa ya kan, dan sehingga kita nggak dapat kepercayaan, sulit dapat penjualan juga ya. Oke, kemudian apa ini yang terakhir ya, yang terakhir adalah manfaatkan media sosial. Pasti, sudah pasti wajib, punya fardu ain ya. Setiap orang wajib menggunakan ini ya, media sosial, bisa organik dan berbayar. Ya, organik dan berbayar itu artinya nggak bisa ngandelin cuman gratisan aja atau berbayar aja, nggak bisa. Ya, nggak bisa mengandalkan hanya gratisan atau berbayar saja misalkan ya kan. Organik itu contoh ya kan. Nah, ini di bawahnya ya, buat konten menarik dan berbagi tautan afiliasi Anda di postingan sosial media. Jalin interaksi dengan audiens dan manfaatkan fitur-fitur seperti iklan berbayar ya untuk meningkatkan jangkauan dan visibilitas konten kita. Yang saya bilang tadi. Ya, jadi konten kita kalau misalkan sosial media organik, organik itu artinya gratis ya, nggak bayar. Ya, seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, ya, itu semuanya media sosial organik artinya nggak usah bayar, kita posting-posting itu kan nggak bayar. Nah, itu manfaatkan ya, rutin konsisten berbagi konten menarik ya kan, dan jangan lupa infokan ada call to action ya, ada ajakan. Contoh contoh ya, saya ambil contoh misalkan saya buat video tentang apa manfaatnya digital marketing untuk usaha kan, atau manfaat memiliki skill digital marketing ya untuk kamu yang baru lulus kuliah. Saya bikin konten seperti itu misalkan. Oke. Nah, saya jelaskan ya kan, satu ya kan mudah diterima kerja kayaknya karena perusahaan sekarang banyak yang mencarinya. Ya kan, kedua ya kan punya penghasilan bisa tinggi ya kan. Untuk seniornya aja ya, untuk junior ya, untuk digital marketing junior yang baru masuk biasanya di kisaran 7 juta per bulan gitu untuk gajinya. Ketiga adalah punya prestige seorang digital marketer, gitu kan, yang sehingga memiliki
nilai ya kan, value personal yang tinggi juga. Nah, pengen tahu cara mendapatkan skillnya ya kan, langsung ambil ya kan linknya ada di kolom komen, atau silahkan langsung linknya ada di bio ya, atau misalkan di TikTok ya kan langsung daftar ya kan, linknya ada di klik yang keranjang kuning. Nah, itu contoh konten yang bisa menarik dan kita berbagi tautan afiliasi di postingan kita. Ingat di setiap postingan kita usahakan ya kan ada call to action-nya, tapi nggak, jangan selalu jualan ya intinya ya. Ada yang lainnya, ada natural memang berbagi ya, tapi kalau kita jualan metodenya seperti itu, pendekatannya kita nggak bisa langsung jualan kayak tukang obat gitu ya, jelasin tentang produk, nggak. Kita sharing, tapi kita selipkan jualan sehingga orang nggak ngerasa dijuali. Baik lagi tadi, orang nggak seneng lihat iklan gitu ya, pasti di skip. Jadi kita berbagi dulu, orang mengikuti, sehingga kita jualan pun nggak terlihat jualan, jualan yang nggak kelihatan jualan gitu. Sehingga tapi kan masuk ke mindset, oh iya, saya penting nih, bagus nih ya, harus punya skill ini nih. Kan kita kasih tahu nanti jalannya. Yang mau belajar silakan langsung, linknya ada di bio. Kita langsung masuk ke bio Instagram kita, di Instagram kita link link affiliate kita cantumkan di situ, sehingga orang daftarnya lewat link kita. Mainnya seperti itu. Kebayang ya teman-teman ya. Nah, jadi interaksi dengan audiens ya kan, dan manfaatkan fitur berbayar. Nah, manfaatkan juga social media ads-nya, paid, paid, paid traffic-nya gitu ya, cara dapat traffic atau pemasaran berbayarnya. Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Google Ads ya kan, semuanya kita pakai bayar. Kang, uangnya gimana dong ya kan, nggak banyak, ya udah satu aja dulu ya kan, mana nih yang paling kenceng kan, Instagram dulu, fokus di situ. Coba aja dulu 20.000 hari, 20.000 per hari, atau 30.000 per hari selama 3 hari atau 5, ya kan, itu juga bisa teman-teman. Yang penting apa, kan awareness di sini nanti ya kan, kalau dengan iklan itu akan lebih cepat, lebih banyak, lebih efektif dibanding gratisan. Kalau gratisan ya kan, pertama kita harus rutin tiap hari, kemudian effortnya lebih banyak ya kan, kita bikin tiap hari posting konten, desain tiap hari ya kan, bikin feed konten, kemudian waktu, pikiran, tenaga, dan juga belum belum lagi ada namanya algoritma. Algoritma namanya adalah rank ya. Saat kita posting di sosial media, Facebook ya, IG, TikTok, kita kan kita posting itu belum tentu postingan kita itu muncul di semua followers kita. Dibatasi dulu tuh, maksimalnya 10%. Ya, itu yang menjadikan kenapa postingan kita itu mungkin yang like atau yang komen dia lagi. Coba lihat story teman-teman, story di atas Instagram. Yang muncul itu pasti dia lagi. Ya kan, walaupun kita punya follower banyak, yang muncul tuh dia lagi dia lagi. Kemana tuh? Atau yang komen atau yang like, coba kita lihat pasti dia lagi. Karena postingan kita itu hanya muncul di orang yang suka interaksi. Karena ada algoritma tadi, gitu. Kita dibatasi, gitu. Oke. Nah, makanya untuk bisa muncul ya di maksimal orang banyak, di jumlah akun yang banyak, pakai iklan. Iklan itu akan muncul pasti ya, muncul di orang yang tepat. Pertama kan lebih tepat, lebih tertarget. Itu tinggal setting aja. Oh, saya jual kelas digital marketing. Kita tinggal masukkan aja ke Instagram, ke Facebook atau ke TikTok ya, Facebook, IG ya, ibarat bahasa kitanya ya, munculkan dong iklan ini, produk saya ini ke orang-orang yang memang sedang cari kelas digital marketing, minat atau tertarik dengan digital marketing, orang yang sedang jualan, orang yang sedang bisnis, orang yang sedang memasarin produk, reseller, UMKM, dropshipper atau marketing. Itu lebih tepat. Oke. Keduanya adalah lebih cepat juga ya kan, nggak harus nunggu ya. Kalau tadi kan organik tuh nunggu dulu, ada fasenya dulu ya kan, pakai algoritma. Kalau rame disebarluaskan, kalau sepi ya berhenti. Kalau iklan ya jalan, karena kita bayar, sudah tertarget, tepat, ya kan, dan selalu pasti muncul, ya kan, gitu. Dengan cara berbayar, ya kan, lebih cepat, lebih hemat, lebih tertarget, lebih banyak juga nanti leadnya, gitu. Oke, dan visibilitas konten tadi ya, ke tingkat apa ya, visibilitas kemunculannya ya, konten itu muncul akan lebih tinggi dengan cara berbayar. Kalau tadi ya yang organik itu harus
dapat skor dulu gitulah ya, intinya dapat nilai dulu, kalau bagus baru disebarluaskan, visibilitasnya tinggi. Kalau sepi ya kan itu nggak bisa luas visibilitasnya gitu. Nah yang terakhir adalah apa nih, gunakan ya atau analisa analisa pelacakan kinerja ya, analisa kinerja itu. Jadi pada saat kita sudah melakukan promosi pemasaran, nah itu kita analisa terakhirnya adalah analisis lacak seperti apa hasilnya, berapa yang lihat promosi saya ini, ya kan, berapa yang mengklik link saya ini, ya kan, kemudian hasilnya seperti apa, itu harus dianalisa, harus di apa namanya, riset, diukur gitu teman-teman. Nggak bisa setelah kita posting-posting udah selesai kita tinggalin gitu ya, nunggu 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 komisi masuk, nggak bisa ya, kita harus ukur, harus dianalisa berapa yang lihat konten kita, berapa yang mengklik link kita, berapa yang masuk ke halaman kita, berapa yang mengklik tombol belinya atau daftarnya atau check outnya, dari mana, berapa banyak, orang mana, usia berapa, jam berapa, itu semuanya harus kita lacak atau kita analisis ya. Dengan cara apa? Pakai Google Analytics, pakai Facebook Pixel, pakai TikTok Pixel, ya itu banyak cara untuk bisa tracking atau melacak pertumbuhan atau performa apa penjualan kita gitu. Oke, nah itu dia teman-teman semuanya untuk materinya sudah selesai. Alhamdulillah ya, pas banget jam 9 gitu ya. Silakan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman itu memberikan insight, memberikan oh seperti ini oke cara kerjanya affiliate itu ya kan, apa istilahnya funnelnya atau mungkin strateginya sudah terbayang, tinggal pergerakannya. Saya yakin bisa ya teman-teman ya. Jangankan 5 juta, 10 juta, 20 juta sebulan juga bisa. Gitu. Apalagi sekarang ya, serba serba mudah, serba canggih, ada AI juga gitu ya. Wah, udah Pak, udah dimanjakan lah sebetulnya. Tinggal teman-teman tuh mau gerak atau enggaknya, teman-teman seperti itu. Oke, itu ya dari saya. Semoga bermanfaat teman-temannya. Saya kembalikan lagi ke Kang Rizal mungkin untuk kita sesi tanya jawab ya. Kang Rizal mungkin silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Erwin. Tadi sharingnya ya, malam hari ini gimana caranya untuk supaya teman-teman sukses ya menjalankan affiliate. Nah, mungkin tadi belum dibahas masalah terkait teknis ya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang bertanya, gimana sih teknisnya memulai affiliate di SPDM gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa ya udah yang punya link sendiri gitu ya, ada yang belum punya link juga gitu ya. Nah, mungkin nanti yang belum punya link karena waktu kita terbatas malam hari ini, nanti mungkin komunikasi di grup ya. Mungkin akan di-share nanti tata caranya supaya dapat link gitu ya. Karena link itu tadi yang akan di-share ya sama teman-teman semua dan itu adalah gerbang untuk teman-teman mendapatkan fee gitu ya dari link itu ya. Nah, kalau nggak punya link teman-teman ya otomatis nggak bisa dapat fee gitu ya. Karena affiliate ini bekerja berdasarkan link gitu ya. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman semua silakan. Kita mungkin kasih satu atau dua ya pertanyaannya karena udah cukup malam. Oke. Oke, Halo, di sini ada siapa nih? Kak Adi ya, Adi Julius. Apakah sebagai affiliate member SBDM kami disediakan konten-konten marketingnya atau buat sendiri? Nah ini mau Kang Erwin atau saya nih yang jawab nih? Kang Erwin mungkin ya. nah, boleh. Oke Pak Yunus ya. Apakah sebagai affiliate member SPDM kami disediakan konten marketingnya atau buat sendiri? Ya, nanti ada Kang Rizal juga sebagai apa namanya, fasilitator teman-teman. Kita sudah siapkan ya, jadi semuanya sudah kita siapkan marketing toolsnya, mulai dari konten gambar, video, copywriting, kemudian file JSON kalau misalnya pakai WordPress ya sudah kita siapkan juga. Jadi semua alat tempurnya, alat perangnya sudah kita siapkan. Tinggal jalannya aja, gitu Pak Julius ya. Jadi mau buat sendiri juga silahkan. Itu memang mungkin pengen lebih lebih apa sesuai dengan, kadang kita buat misalkan warna merah tapi teman-teman pengennya warna sendiri hitam atau apa gitu, pengen buat sendiri silahkan. Ya itu kembali ke masing-masing, mungkin angle-nya atau memang supaya nggak ngerusak fitnya atau mungkin bahasanya yang sesuai dengan
pribadi teman-teman itu silakan. Jadi kita tetap menyediakan itu sebagai fasilitas yang kita berikan. Eh, Apa istilahnya, tinggal teman-teman itu pakai boleh atau yang mau buat sendiri juga boleh. Yang nggak boleh adalah nggak jalan ya, nggak memasarkan gitu intinya. Mau sendiri boleh, yang punya kita juga boleh. Yang nggak adalah yang nggak boleh. Teman-teman diam nggak ngapa-ngapain itu yang nggak boleh gitu ya. Nah, itu nyambung nih ke sini ke atasnya nih ya, apa main affiliate harus berbayar nggak harus ya. Pak Septian tadi balik lagi ke masing-masing mau berbayar atau organik silahkan. Tapi ada plus minus tadi ya. Mau organik berarti kan nunggu waktu ya kan, perlu waktu tenaga pikirannya. Kalau sedang berbayar ya memang cepat ya kan, lebih banyak juga tapi keluar uang. Mau pakai yang mana ya, saya sih dua-duanya pakai. Kalau salah satu ya silakan. Oke, Oke, ada lagi mungkin? ada nih Kang. Dari Pak Din ya, Pak atau Ibu nih ya. Kalau sebagai affiliate ingin menguasai ilmu digital marketing harus ikut kelas berbayarnya. Nah, jadi eh, bagian ya, bagian dari affiliate ini salah satu adalah bagian dari digital marketing. Memang baiknya ya kan kita punya 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 skill, kemampuan cara memasarkan lewat digital kan juga namanya juga affiliate ya, lewat digital, lewat online. Maka kita harus menguasai juga sebetulnya untuk bisa apa istilahnya memahami gimana cara memasarkan lewat digital itu. Walaupun kita tetap akan bantu ya, tapi kan nggak seoptimal mengikuti kelas ya kan. Kalau di kelas kan memang itu intensif ya. Kalau kita ada bimbingannya ya kan, ada fasilitas memberikan bimbingan, tapi kan nggak seintens kalau ikut kelas. Ya bagusnya adalah mengikuti kelas digital marketing juga. Gimana bikin konten, gimana bikin copywriting, gimana iklan di Facebook, di IG, di Google gitu ya. Itu bagusnya memang ada ikut ya seperti itu. Kalau nggak pun ya nggak masalah gitu ya. Kita akan berikan mentoring, tapi kan waktunya ya yang memang nggak serutin, nggak seintens kelas. Bagusnya ikut kelasnya. Gitu ya, Udin ya. Harusnya bisa memiliki skill itu. Gitu. Ini yang dari Mas Septian ya. Organik berapa lama? Mas Septian baik lagi tadi ya. Mau berbayar atau organik itu kita nggak bisa sebutkan berapa lama cuannya itu. Ya, itu tergantung dari masing-masing ya kan, konsep rezekinya masing-masing gitu. Kita nggak bisa sebutkan organik tuh ya sebulan 2 bulan lah itu ternyata, tapi nggak menghasilkan kita nanti disalahin. Kita baik lagi untuk kembali ke masing-masing. Ya, tapi sepengalaman saya tadi ya, kalau mau organik, saya organik loh, nggak pakai bayar yang saya bilang tadi. Ya, waktu di juara satu itu dapat 8 juta itu nggak berbayar. Saya izin. Saya lihat ada yang izin kami jadi izin. Saya menggunakan WhatsApp waktu itu. Ya, saya pakai WhatsApp, saya bangun kolam database, saya edukasi, saya jualan promosi di situ, ya kan banyak rame. Itu organik nggak pakai bayar. Ya, tapi saya juga rutin berbagi di Facebook tuh, bangun 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 apa namanya personal brand waktu belum dikenal seperti digital marketing sekarang lah. Gitu ya, waktu 2017 rutin sharing, coba aja cek ya di Facebook saya tuh seperti apa ya kan. Itu berbagi seperti apa ya, yang like sedikit nggak apa-apa, like sedikit atau komen sedikit nggak masalah ya kan. Kita yang penting niat adalah ini sebagai bangun personal brand agar orang percaya dulu seperti apa ya kan, nanti next time yang penting ini niat adalah untuk jalan menghasilkan gitu ya, bisa dapat rezeki di sini gitu. Berapa lama saya nggak bisa ngejamin, Mas ya. Sejago apapun ya, itu kalau bisa yang ngejamin dapat cuan berapa lama itu salut lah ya. Gitu. Kalau bisa menjamin berapa lama dapat cuan. Sebetulnya nggak lama juga organik ya, asal kita konsisten tadi ya. Siapa yang tahu ya, seperti saya jalankan properti ya, mungkin mau jalan 2 bulan ya sekarang properti yang saya jalankan, bulan kedua ini sudah merame ya. Kemarin ada yang closing juga gitu kan, kemudian ada lead juga banyak yang masuk gitu. Dan konten-konten berkualitas gitu teman-teman, organik gitu. Jadi apa ya, ada yang cepat ada yang lama tergantung ke masing-masing ya. Yang penting tapi kalau di SPDM ya, teman-teman masuk SPDM affiliate itu kita support bisa supaya bisa cepat menghasilkan seperti apa, asalkan tadi kuncinya ikuti arahan, ikuti yang di apa namanya diinstruksikan gitu. Kebanyakan ya gitu lah.
yuk kita sebarkan ini, diem nggak gerak, nggak action lah gitu ya. Pengen 10 juta tapi nggak mau action. Yuk sebarkan ini ya kan. Nah, yang menyebarkan cuma 5 orang. Dari 60 orang cuma 5. Ini kemana nih? Tapinya pengen menghasilkan tapi begitu kita instruksikan gitu ya. Itu nggak geraknya action. Nah, gimana gitu ya. Oke, gitu ya. Ayo kita sebarkan. Coba silakan yang sudah share linknya kirim ke grup ya kan. Nggak ada tuh. Yang action mana membagikan link di story kah atau di feed kah atau di mana nggak ada mau bagikan. Nah, gimana mau menghasilkan gitu ya kan. Yang kita instruksikan aja nggak dijalankan. Gitu. Gitu ya, Mas Septian, seperti itu. Oh siap, Pak Julius. Oke, semoga bermanfaat tadi ya. Oke, Pak Mualimin nih. Lanjut ya, Kang Rizal mungkin terakhir, mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih. Untuk yang memulai dari nol, affiliate ini apakah langkah pertama harus dilakukan? Tadi Pak Mualimin, ya, bangun database dulu aja. Fokus bangun Hmm. database, kan, perbaiki feednya, story, apa, sosial medianya, mulai dibangun brand personalnya, gitu, supaya memang kita mudah nanti saat jualan. Praktikan sosial media, bangun database-nya. Oke, pertama adalah bangun database. Tuh, ya, traffic dulu lah, berbanyak orang kenal, orang tahu dulu. Jangan lu jualan dulu deh, nggak apa-apa. Gitu. Ya, Pak Mualimin. Terakhir berarti Bang Bias nih, teknis affiliate SBDM. Oke, saya sekilas aja mungkin ya. Kang Rizal juga, saya izin coba share Ya, boleh apa Kang, boleh. namanya, Biar kegambar juga mungkin teman-teman. gambar sekilas Sebenarnya ya mungkin ada teman-teman ya. beberapa mungkin udah ada yang berhasil dapat link, mungkinnya juga banyak yang baru juga sih Kang. Oh ya, oke. Yang pasti teman-teman harus terdaftar dulu ya, terdaftar dulu di affiliate SBDM. Nanti cara daftarnya nanti ke Kang Rizal boleh dibantu lewat link produk affiliate ya. Nah, ini contoh misalkan kalau sudah terdaftar itu kita masuk ke member area ya. Ini cara-cara ininya ya teman-teman. Kemudian bentar, ya, bentar ya. Saya buat saya ya. Bentar, coba. Ini akun pribadi saya tuh lupa nih. Bisa nggak Kang? Kalau nggak bisa saya aja coba. Bentar, ada nih. Sekali lagi coba ya. Kita coba. Pakai ini aja deh. Yang ini aja. Bang. Ya, ini contoh ya. Ketika sudah masuk di apa namanya member area kan seperti ini ya. Ini halaman dashboard member area seperti ini teman-teman semuanya. Nah, di sini sebelah kiri nanti teman-teman masuk ke afiliasi. Ya, ada menu afiliasi. Nah, seperti ini afiliasi. Di afiliasi ini ya yang paling penting tadi apa saya bilang apa linknya. Link affiliate itu adalah senjata utama kita. Nah, kita masuk ke link ya kan. Nah, kemudian link ini kita cari. Nah, ini mau 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 produk yang mana kita mau pasarkan. Oh, ada kelas online, ada kelas offline, misalkan kelas TikTok atau kelas mana. Ini ada semua produk yang SPDM itu pasarkan atau program SPDM itu ada di sini semua. Nanti teman-teman tinggal misalkan, oke, saya mau memasarkan yang kelas ini deh, kelas online, misalkan ya, kelas online gold misalkan contoh, ya kan. Nah, tinggal kita klik generate seperti ini, cet, ya kan. Nah, kalau sudah klik generate, inilah link yang kita sebarkan. Oke, ini link yang kita sebarkan, kita tinggal copy, udah kita bikin status ya kan di mana di Facebook ya kan. Dan dengan konten tadi ingat ya konten berkualitas dulu baru jualan. Kan kita mau mau storytelling kah? Kan misalkan
berapa hari yang lalu gitu ya, misalkan saya ketemu temen itu, udah lama nggak ketemu, ternyata dia udah sukses banget sekarang, udah punya mobil, rumah gitu ya, bisnisnya juga udah besar. Ya, dan itu waktunya nggak lama, dia bilang cuma sekitar 3 tahunan udah tumbuh besar. Nah, semua itu strateginya pakai digital marketing ternyata, saya tahu sekarang rahasianya. Nah, buat teman-teman juga yang mau eh, belajar bareng saya juga ya, digital marketing bisa lewat link di sini. Nah, itu contoh adalah contoh konten storytelling gitu ya. Kita kita balut dengan cerita tapi ada jualannya gitu. Linknya ke sini, tinggal tinggal arahkan link kopinya ke sini. Gitu. Ya kan tetap aja semuanya kan ke linknya sama. Nah, kalau kita kita tempel ya, kita paste di sini, tetap masuknya ke link utamanya siapa gitu. Ya, jadi caranya seperti ini, kita copy. Kalau udah ada hot market, udah hot prospect, orang sudah mau udah bayar gitu ya, nggak perlu dah penjelasan panjang-panjang, pengennya langsung daftar kemana. Nah, ini namanya halaman checkout. Halaman checkoutnya kita copy, kita kasih. Silakan checkout di situ ya. Seperti itu. Atau nanti misalkan juga kita buat kupon ya kan, supaya memang tercapture punya kita, supaya lebih valid lagi gitu kan. Kita buat kupon kita sendiri boleh kan. Yang bagi mau daftar pakai kuponnya adalah kupon Erwin supaya dapat potongan harga. Orang begitu check out masukin kode kuponnya Erwin itu sudah kebaca nama kita. Walaupun sebetulnya kalau nggak pakai kupon pun sudah terbaca itu link kita sebetulnya. Karena melalui link siapanya itu sudah ada tracking, sudah ke apa ya, cookiesnya sudah kebaca bahwa link dari siapa. Ini ada menu-menu sini, ada komisi berapa, ini komisi berapa nih, saya dapat komisi berapa ya. Nah, sini ada statusnya sudah dibayar oleh SPDM atau belum, ya kan. Kemudian nanti ada status ordernya ya kan. Sudah ada order belum ya dari saya nih gitu. Udah ada yang beli, oh udah ini ada berhasil gitu kan dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi semuanya ada datanya di sini gitu teman semuanya. Kan kita mau lihat, kita mau follow up nih. Wah, ini belum bayar nih, masih masih menunggu pembayaran. Kita follow up, kita lihat nanti detailnya, kita follow up ya kan untuk segera melakukan pembayaran. Jadi semua ada di video panduan ya, teman-teman. Video panduan affiliate affiliate sudah ada videonya. Ya, kurang lebih sekilas seperti itu cara kerjanya affiliate affiliate. Simple, sama sih seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, yang penting tadi baik lagi ya, database-nya banyakin, kontennya berkualitas, ya mainkan juga komunikasi di WhatsApp atau di grup, baru kita jualan. Jangan jualan-jualan terus gitu. Nanti orang bosan juga. Gitu, Bang Bias ya, cara kerjanya. Oke, cukup Ya, mungkin ya. udah. Ini apa? Waduh, free class saya pakai 5. Berarti kayak gitu affiliate affiliate ya, kalau free class mah kan nggak bayar ya. Jadi kalau free class itu hanya untuk dapat data ya, database. Ya, untuk ini. Kalau nanya ini terakhir nih apa nih? Akun SPDM apa repost konten? Oh, mungkin Kang Rizal tuh gimana? Ada yang mau repost konten SPDM? Boleh sih, silakan aja. Cuma kan eh, kita kan sebenarnya ya di-share juga ya di grup ya. Maksudnya konten-konten yang kita share di Instagram, di sosmed kita akan share juga sebenarnya di grup. Cuma memang kemarin sempat vakum ya. Atau teman-teman mau repost langsung juga sebenarnya diperbolehkan gitu ya. Atau misalkan mau teman-teman remake gitu ya. Kenapa kita share di grup bahannya gitu ya. Nah, teman-teman bisa posting langsung dari situ atau teman-teman bisa remake gitu ya. Remake itu maksudnya gimana? Misal mungkin tambah logo sendiri, mungkin warnanya dibedakan dan lain sebagainya. Gitu sih mungkin. Jadi diperbolehkan ya silakan untuk sharing-sharing kan. Mungkin ada yang butuh kemarin apa namanya konten testimoni. Nah, itu silakan ya di repost atau minta filenya juga nggak apa-apa gitu. Nanti hubungi aja eh, apa namanya admin atau saya gitu. Seperti itu sih. Hmm. Boleh, jadi silakan ya. Jadi kita terbuka, yang penting teman bisa bisa memanfaatkannya dan bisa menghasilkan, kita support support ya, full support untuk bisa teman-teman maju gitu. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Kang Rizal untuk tutup. Saya mau ada challenge ke teman-teman ya. Challenge nih yang bagi yang serius teman-teman ya, untuk mau apa namanya memasarkan maju ya dengan SPDM ini bisa menghasilkan ya. Saya juga siap support ke teman-teman.
Asalkan teman-teman yang mau disupport gitu ya. Saya akan support bagi teman-teman yang mau disupport. Artinya yang mau mengikuti arahan, yang mau mengikuti instruksi, nah saya akan lebih intens lagi, saya akan lebih lebih banyak lagi maintain-nya gitu ya. Jadi ada proses filtering lagi setelah ini, nanti ada dari Kang Rizal akan disampaikan gitu ya. Jadi intinya eh apa namanya, saya mau mau apa bikin challenge ke teman-teman dalam waktu 1 minggu ke depan, setelah tahu caranya ini ya, seminggu ke depan ya kan kita punya challenge ya, ada teman-teman harus bisa mendapatkan 50 database ya. Challenge-nya adalah 1 minggu ke depan ya kan teman-teman harus punya dapat 50 database. Oke, yang nggak dapat 50 database ya ada punishment-nya, ada sanksinya, nanti ada Kang Rizal akan sampaikan ya. Caranya gimana, nanti kita siapkan alat-alatnya ya, teman-teman silahkan gunakan, ada ebook atau mungkin yang lain nanti kita siapkan ya. Targetnya adalah teman-teman punya 50 database pertama yang tertarget ya. Jadi kecuali gini, kecuali memang oh Kang saya nggak jual kelas SPDM deh ya, itu silakan ya teman-teman. Misalkan mau meninggalkan grup juga silakan, tapi yang ingin menjadi SPDM affiliate dibimbing, dipandu agar bisa menghasilkan ya, tim pasukan SPDM affiliate ini bisa menghasilkan 5 sampai 10 juta per bulan, itu seperti apa kita kita pandu, kita arahkan ke teman-teman, tapi mengikuti arahannya gitu ya. Nah, itu 50 database pertama seminggu ke depan, berarti hari apa mungkin ya, seminggu ke depan uh, uh, harus punya 50 database. Baru nanti databasenya dikirim, dibuktikan ya sudah benar nggak 10 database 50, jangan sekedar angka tapi memang datanya ada. Nah, itu selain teman-teman lolos ya untuk ke selanjutnya gitu ya. Nanti ini ibaratnya apa ya? Testing pertama kali nih, apa ujian pertama kali. Ujian level 1-nya seperti apa? Ini adalah teman-teman adalah mendapatkan 50 database. Oke, kalau itu lolos berarti kedepannya akan lebih lebih benefitnya akan lebih banyak lagi kita berikan. Gitu ya. Salah satunya lagi adalah teman-teman saya kasih nanti ada tools ya, tools untuk membuat video atau copywriting itu dengan AI, ya, artificial intelligence gitu ya. Ada lagi banyak lah tools-tools yang akan diberikan premium ya, itu saya berikan gratis bagi yang menjalankan apa namanya instruksi yang pertama ini ya. Challenge pertama ini adalah 50 database tertarget ya. Oke, mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Kang Rizal untuk mungkin boleh ditutup Pak. Silakan. Ya, terima kasih Kang Erwin dan teman-teman semua ya, terima kasih yang udah stay sampai akhir ya. Nah, jadi teman-teman buat yang baru gabung juga gitu ya, mungkin yang sudah lama bergabung juga, memang kita didorong ya sama SPDM ini untuk bisa menghasilkan gitu ya. Jadi mungkin apa namanya, perbedaan dengan yang lain gitu ya, mungkin yang lain dibiarkan gitu ya, kita berusaha sendiri. Kalau di SBDM ini kita coba dorong teman-teman supaya menghasilkan gitu ya, dan juga kita fasilitasi gitu ya. Dan apa namanya, satu lagi memang produknya tadi sudah sampaikan juga, kita program SBDM ini sudah sampai hari ini terakhir kemarin itu batch ke 53 ya. Dan itu alhamdulillah kemarin pesertanya lumayan banyak juga gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa produk SBDM ini tidak apa namanya, kurang kurang diminati gitu ya. Justru pelatihan digital marketing ini sedang banyak dicari oleh khususnya para business owner ataupun para fresh graduate gitu ya. Oke, itu mungkin nanti untuk info selanjutnya, challenge dan lain sebagainya ya, pengumuman-pengumuman, tutorial apa namanya, mendapatkan link itu nanti kita komunikasi di grup ya. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Erwin dan juga teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan ke depan bisa menghasilkan ya dengan cepat gitu ya. Itu aja mungkin dari saya tutup ya webinar hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.